Nunda-nunda saja, dikerjain kok tapi entaran gitu. Saat kita menunda, sebenarnya diri kita itu sedang melindungi dari rasa gagal, dari rasa malu, dan perlu kita waspadai. Begitulah dampak. Apa sih prokrastinasi itu? Halo sahabat Bening Psikologi, saya Resti dari tim Bening Psikologi. Hari ini saya akan mengajak sahabat Bening yang ada di rumah untuk membahas mengenai topik yang kadang kita sering menganggap hal ini sepele. Ternyata diam-diam bisa menghancurkan hidup kita. Namanya prokrastinasi. Sahabat Bening, ada yang tahu nggak sih apa sih prokrastinasi itu? Yuk kita bahas. Banyak orang yang mengira prokrastinasi itu pemalas. Namun nyatanya itu adalah kebiasaan yang menunda. Kita tahu itu pekerjaan penting. Tapi untuk mulai mengerjakannya rasanya nanti dulu deh. Bisa 1 jam lagi kayaknya. Kira-kira nanti aja deh ya habis aku nonton drakor. Pasti relate kan sahabat Bening ada di rumah? Ayo siapa nih yang sering menunda-nunda pekerjaan? Itu prokrastinasi loh. Prokrastinasi itu bukan soal manajemen waktu, itu merupakan soal manajemen emosi. Dan itu bisa jadi merupakan bentuk dari pikiran bawah sadar kita yang menjaga diri kita dari luka lama. Coba bayangin, saat kamu mau mulai bekerja, lalu timbul rasa berat, resah, gelisah, takut. Nah itu tandanya bukan kamu lemah, bisa jadi itu adalah suara dari masa lalu. Perlu sahabat Bening Psikologi ketahui, pikiran bawah sadar kita menyimpan semua pengalaman emosional sejak kecil. Nah, kalau kamu sejak kecil pernah dimarahi saat ingin mencoba, ditolak saat tampil, atau ditertawakan pada saat kamu gagal, otak kamu akan menyimpan kejadian tersebut sebagai bentuk ancaman. Jadi, saat kamu ingin maju, tubuhmu justru ngerem. Saat kita menunda, sebenarnya diri kita itu sedang melindungi dari rasa gagal, dari rasa malu, dan ekspektasi orang lain. Tapi lama-kelamaan kebiasaan nunda-nunda ini justru menyakiti diri kita sendiri. Kita merasa bersalah, kita merasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Karena kebiasaan menunda-nunda tadi, kita merasa stuck, kita merasa tidak berkembang. Dan tanpa sadar, kita mulai berpikiran, saya memang begini orangnya, saya memang sudah seperti ini dari sananya. Itu perlu kita waspadai, begitulah dampaknya. Lalu, bagaimana caranya agar bisa lepas dari prokrastinasi? Pertama, sadarilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang tumbuh dengan luka yang tak terlihat, tapi kita bisa mulai pulih dengan pelan-pelan kembali ke dalam. Berikut adalah tips dari Bening Psikologi. Yang pertama, sadari polanya. Kapan kamu sering menunda dan apa yang kamu rasakan saat kamu menunda-nunda pekerjaanmu? Nah, yang kedua, validasi emosimu. Wajar kalau aku takut karena aku dulu pernah mencoba. Yang ketiga, berani mulai dari kecil. Pada saat kamu kerja, coba aja 5 menit, 1 paragraf. Nah misalnya nih lagi ngerjain skripsi, kerjain aja dulu dalam waktu misalnya 5 menit 1 paragraf aja deh dulu. Ntar istirahat lagi, terus ntar kerjain lagi. Nah, itu gak apa-apa, itu berulang. Agar tidak terjadi prokrastinasi, penunda-nundaan tadi gitu. Yang keempat, ubah bahasa baru. Bukan aku gagal lagi, tapi aku sedang belajar dengan cara yang terbaru dan aku pasti bisa itu. Yang kelima, terapi atau dukungan profesional. Kadang luka lama itu perlu diurai dan itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Sahabat Bening, prokrastinasi itu kedengarannya seperti sepele, hanya menunda-nunda saja, dikerjain kok tapi entaran gitu. Nah, itu adalah sinyal penting dari tubuh kita yang memberitahu bahwa ada bagian yang harus disembuhkan. Dan kamu harus menempuh perjalanan ini dengan sendirian. Mau ngobrol lebih dalam soal pola ini? Konseling bareng Bening Psikologi. Silahkan hubungi admin Bening Psikologi. Nah, sahabat Bening, tulis di kolom komentar hal apa yang sering membuat kamu menunda-nunda pekerjaanmu dan perasaan seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu menunda-nunda pekerjaanmu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga dirimu,
beningkan pikiran dan perasaanmu. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.